Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga terhindar dari wabah COVID-19. Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita simak bersama-sama. Adapun materi pembelajaran mengenai ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kita akan pelajari ancaman terhadap integrasi nasional, lalu ada ancaman di bidang Ipolexos Buthankam, dan juga peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional dibagi atas dua, yaitu ada ancaman di bidang militer dan juga ancaman di bidang non-militer. Pertama, ancaman di bidang militer. Ancaman di bidang militer ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Yang pertama ada agresi, di mana bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi oleh Belanda karena ingin kembali menjajah Indonesia, yaitu pada agresi militer pertama pada 1947 dan juga agresi militer kedua pada 1948. Lalu juga ada pelanggaran wilayah, yaitu laut, ruang udara, dan juga daratan. Pelanggaran wilayah ini merupakan bentuk ancaman militer yang sering terjadi. Hal ini diakibatkan karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka, sehingga memicu terjadinya pelanggaran wilayah. Lalu ada pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata juga menjadi ancaman militer yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang menghambat bahkan menghancurkan kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah, Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan-gerakan radikal seperti DITI, PRRI, Permesta, pemberontakan PKI Madiun, dan juga G30 SPKI. Lalu ada sabotase. Sabotase ini untuk merusak tatanan atau objek vital nasional oleh pihak-pihak tertentu. Lalu juga ada spionase. Spionase merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Lalu juga ada aksi teror bersenjata. Aksi teror merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa pri kemanusiaan. Selanjutnya juga ada ancaman keamanan yurisdiksi nasional berupa pembajakan, perompakan, penyelundupan, dan juga pencurian kekayaan alam. Dan yang terakhir adalah konflik antar kelompok masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang ancaman di bidang non-militer. Yang pertama ada ancaman globalisasi. Ancaman globalisasi berpengaruh pada bidang ekonomi dan juga sosial budaya, di mana di dalam bidang ekonomi dapat menguntungkan negara dalam pasar global, namun juga mengancam produksi lokal. Di dalam bidang sosial budaya juga globalisasi berpengaruh pada sikap, pandangan, dan juga tindakan bangsa terhadap budaya lokal dan budaya luar. Lalu juga ada memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Pengaruh budaya global dapat mengancam ideologi, budaya lokal, agama, dan nilai budaya yang dianut masyarakat. Kurang menghargai produk lokal, bergaya hidup konsumtif, sudah tidak mencintai budaya sendiri, dan bertutur kata yang tidak baik merupakan hal yang negatif dari budaya global. Lalu kita juga akan bahas tentang ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan atau disingkat Ipolexos Buthankam. Yang pertama ada ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi dapat mempengaruhi ideologi dan falsafah Pancasila yang dianut Indonesia. Ideologi yang pernah mengancam keutuhan negara Indonesia adalah komunisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Selain itu, gerakan radikal juga kerap terjadi di Indonesia, yang tentunya merupakan sebuah ancaman. Hal tersebut dilatar belakangi oleh motif agama, etnis, dan juga suku. Selanjutnya ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dibagi atas dua, yaitu ancaman dari dalam dan juga ancaman dari luar. Ancaman dari dalam.
Ancaman dari dalam ini berupa usaha ingin menumbangkan kekuasaan pemerintah yang sedang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan. Lalu juga ada ancaman dari luar, di mana dilakukan oleh suatu negara dengan memanfaatkan isu-isu global untuk memprovokasi, memblokade, dan juga mengintimidasi. Selanjutnya ada ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi juga dibagi atas dua, yaitu secara internal dan juga secara eksternal. Secara internal, seperti peningkatan inflasi, jumlah pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang belum merata, sistem kebijakan ekonomi yang belum jelas, ketimpangan pendapatan, serta biaya ekonomi yang tinggi. Lalu secara eksternal, seperti ketergantungan terhadap barang impor, daya saing yang rendah, serta kinerja ekonomi yang belum baik. Ancaman kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi. Ancaman kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi yang pertama, Indonesia akan kedatangan barang-barang dari luar dan barang-barang lokal akan kalah saing. Lalu juga perekonomian negara akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan mudahnya penanaman modal di Indonesia. Lalu juga persaingan bebas yang mengakibatkan adanya monopoli pasar. Serta koperasi semakin sulit berkembang karena kurangnya subsidi yang diberikan. Dan yang terakhir juga memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya ini juga dibagi atas dua, yaitu ada ancaman dari dalam dan juga ancaman dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi pangkal terjadinya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, bencana akibat manusia. Lalu ada ancaman dari luar, seperti munculnya gaya hidup yang konsumtif, muncul sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, memudarnya semangat gotong royong, dan semakin lunturnya nilai keagamaan. Dan yang terakhir ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah, kurang meratanya kesejahteraan di bidang penegakan hukum, ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur yang tidak merata menjadi penyebab terjadinya ancaman tersebut. Lalu, peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Banyak sekali peran masyarakat untuk dapat mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Salah satunya, tidak membeda-bedakan keberagaman, misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. Lalu menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianut. Lalu juga membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional, melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menggunakan segala fasilitas umum dengan baik, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan nyaman, merupakan salah satu peran masyarakat yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Cukup sekian materi mengenai ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.